Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini Keri Ilmi akan menjelaskan tentang draft proposal yang telah disusun yang berjudul adaptasi model speed to text berbasis Swap to Fact versi 2.0 dengan strategi fine tuning bertahap untuk pengenalan ucapan bahasa Gayo multi-emosional, di mana penelitian ini dilatar belakangi berbagai permasalahan. Yang pertama ada permasalahan utama. Untuk poin pertama yaitu kesenjangan digital, di mana bahasa Gayo ini masih dinyatakan sebagai low resource language yang minim dukungan soal teknologi baik itu TTS, STT, serta translation. Kemudian ada ancaman kepunahan, di mana kurangnya dokumentasi digital ataupun dokumentasi bahasa Gayo dalam berbagai ranah ilmu pengetahuan. Kemudian keterbatasan data ini karena dataset untuk membangun STT dibutuhkan ratusan jam audio yang berlabel untuk melatih model STT konvensional. Jikalau tidak, maka kita akan kesulitan untuk membangun model tersebut. Kemudian ada tantangan tambahan. Yang pertama ada variasi emosi yang dapat kita klasifikasikan apakah itu netral, happy, sad, angry, dan lain-lain. Kemudian model ketika dilatih dengan suara yang netral akan gagal ketika mengucapkan emosional, di mana gagal di sini dimaksudkan adalah dia tidak dapat mengenali apakah speaker ataupun pembicara ini berbicara dengan emosi yang amarah ataupun yang happy ataupun yang sedih. Kita tidak dapat mengklasifikasikan itu jikalau semua dari datasetnya itu adalah netral. Kemudian, ketika mengumpulkan data audio multi-emosional untuk bahasa dengan sumber daya terbatas ini sangat sulit karena di mana penutur juga sudah mulai berkurang dalam menggunakan bahasa Gayo. Jadi kita mungkin perlu untuk fokus kepada satu penutur saja, satu atau dua penutur yang dapat kita wawancara nantinya. Kemudian solusinya adalah untuk teknis, kita perlu mengintegrasikan Warp to Fact 2.0 dengan strategi fine tuning bertahap. Warp to Fact 2.0 adalah salah satu teknik ataupun neural network yang mengubah suara ataupun audio menjadi beragam vektor yang itu akan dilabelkan secara deep learning. Kemudian strategi fine tuning ini adalah di mana model telah memiliki data latih atau data training. Kemudian kita akan menambah wawasan ke dalam model tersebut secara bertahap. Kemudian di sini ada tahapannya. Yang pertama, transfer learning. Kita perlu uh, memberikan ilmu pengetahuan baru ataupun audio-audio bahasa Gayo ke dalam model tersebut. Kemudian ada phonetic adaptation. Kita akan menyesuaikan fonetik ataupun ucapan, bunyi ucapan, perbedaan bahasa Gayo dengan misalnya bahasa Indonesia, ada berbagai dialek, kita perlu menyesuaikan fonetik tersebut. Kemudian ada emotional robustness, ini adalah adaptation untuk emosi, di mana seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, kita akan mengadaptasikan emosi untuk dapat diklasifikasikan bahwa pembicara ini berbicara dengan emosi apa. Kemudian undefined fine tuning, ini adalah penyempurnaan dari ketiga tahap sebelumnya. Keunggulannya adalah untuk mencegah catastrophic forgetting sambil memaksimalkan transfer knowledge dari model pre-trained. Kemudian rumusan masalah di sini, bagaimana merancang STT berbasis swap to fact yang mampu mengenali ucapan bahasa Gayo pada berbagai kondisi emosional. Kemudian bagaimana strategi fine tuning bertahap dapat diterapkan untuk low resource language dengan variasi multi emosional. Bagaimana perbandingan kinerja antara fine tuning bertahap melawan fine tuning langsung menggunakan metrik where dan share. Sejauh mana distribusi data emosional ini, urutan tahapannya, adaptasi mempengaruhi kemampuan model. Adapun tujuan penelitian ini, ya secara teknis kita akan merancang sistem STT, kemudian menerapkan strategi fine tuning bertahap dan mengevaluasi objektif dengan where dan share. Where dan share adalah alat untuk mengevaluasi audio yang dimana sering digunakan pada teknologi speech to text. Kontribusinya di mana kerangka adaptasi untuk low resource language ini karena bahasanya sangat lumayan sulit didapatkan. Kemudian model STT bahasa Gayo yang pertama ataupun yang Robius. Kemudian ini dapat berkontribusi sebagai pelestarian bahasa melalui teknologi AI. Kemudian adapun metodologi ataupun arsitektur modelnya ada XLR
300 300 miliar parameters, di mana pre-trainnya itu sekitar 128 bahasa, 436.000 jam audio. Kemudian fitur encoder ada 7 layer CNN untuk ekstraksi representasi, ada context network 24 layer transformer dengan self attention, CTC head layer klasifikasi untuk prediksi karakter. Kemudian dataset yang dibutuhkan eh, sekitar 50 hingga 80 jam audio dari satu penutur asli bahasa Gayo atau lebih. Kemudian 4 kategori emosi yaitu ada neutral, happy, sad, dan angry. Masing-masing mungkin memiliki 250 hingga 300 kalimat per kategorinya. Kemudian dataset akan di-split 80% training, 10% validation, dan 10% lagi testing. Strategi fine tuningnya, di sini training time akan membutuhkan 35 hingga 50 jam dengan max precision training AMP. Kemudian regularisasi dropoutnya 0,1, weak decay 0,01, early stopping. Dan untuk mengevaluasi kita perlu evaluasi yaitu wear dan share, di mana wear-nya adalah word error rate, kemudian share-nya adalah karakter error rate. Kemudian apa saja yang kita evaluasi? Ya, selain wear, share, ada per kategori emosi akan kita evaluasi akurasinya, kemudian confidence interval 95% dan statistical testing per t-test. Kemudian analisis tambahannya ada error analysis, composition matrix, attention visualization, hyperparameter sensitivity, dan model baseline-nya. Yang baseline pertama ada fine tuning langsung pada semua layer, semua emosinya. Kemudian pada baseline kedua XLR tanpa fine tuning, zero shot sekali train saja. Dan yang ketiga ada ablation study, validasi kontribusi pada setiap fasenya. Kemudian manfaat dan kontribusi penelitian ini diharapkan pada ranah ilmiah, framework fine tuning bertahap untuk resource language multi-emosional ini dapat eh, dipahami lebih dalam. Kemudian ada bukti empiris sebagai efektivitas strategi adaptasi bertahap atau langsung dan langsung. Kemudian ada panduan metodologi untuk bahasa dengan sumber daya terbatas lainnya. Secara praktis, kita dapat manfaatnya yaitu pelestarian budaya, kemudian aksesibilitas yaitu sebagai mungkin nanti asisten virtual atau search engine yang menggunakan bahasa Gayo. Dalam pendidikan juga bisa digunakan sebagai alat pembelajaran dan digitalisasi konten lokal ataupun konten-konten bahasa dan budaya daerah. Adapun timeline penelitian ini diperkirakan mulai dari November 2025 hingga Mei 2026, di mana November hingga Desember 2025 pengumpulan data audio dan transkrip. Kemudian dilanjutkan pada bulan Januari 2026 ada pre-processing, ekstraksi fitur, setup infrastruktur. Hingga Februari-Maret 2026 implementasi fine-tuning bertahap dan baseline. April 2026 evaluasi, ablation study, analisis hasil. Dan Mei akan melakukan penulisan laporan dan publikasi. Terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.